Kemudian alamatus sa'adah salatun. Tanda-tanda orang itu bahagia ada 3. Yang pertama, ihtimalul adal muslimin, khususon al-aqrabin, fala yashkuhum ila ahad. Yang pertama, tanda seseorang itu bahagia yaitu sabar menerima gangguan, lebih-lebih dari kerabat keluarga. Dan kamu jangan mengeluhkan mereka kepada siapapun. Ihtimalul adha, ketika diganggu orang sabar, ya, diganggu orang sabar, disakiti orang sabar, ya, disakiti orang sabar. Lebih-lebih keluarga di situ diuji 2 kali lipat lagi. Ya. Keluarga bayangin dari kecil kumpul sampai besar, ya, masih ayahnya sama, ibunya sama. Tapi apa? Nyakiti terus. Ya. Nah ini sabar. Ya. Memang ya sulit, sabar ini sulit gitu. Ya. Rasulullah SAW beliau ketika di Mekah 13 tahun itu Rasulullah mengalami penyiksaan para sahabat, penyiksaan, ya. Kemudian dihina, dicaci begitu luar biasa 13 tahun. Di situ Rasulullah hanya memerintahkan untuk sabar. Sayyidina Ammar bin Yasir beliau disiksa di depan kedua orang tuanya, ibunda beliau sama ayah beliau dibunuh di hadapan orang tuanya, dua-duanya dibunuh depannya. Rasulullah bilang sabar 13 tahun. Dan begitu juga para tabi'in, kisah-kisah orang-orang soleh yang lain, kisah para ulama-ulama yang sabar diganggu orang lain, disakiti orang lain. Nah, terus ada orang mengatakan seperti ini, itu kan Rasulullah beda, Rasulullah Nabi, Rasulullah dibekali mukjizat, dilindungi oleh Allah, jadi wajar sabar. Ya. Sahabat juga gitu, mereka sabar wajar karena kumpul sama Rasulullah. Para ulama, para orang-orang soleh, dengan mendengar cerita mereka, dengan diganggu dan lain sebagainya, mereka tetap sabar. Ya memang mereka sabar, tapi zamannya berbeda. Ya. Gini loh, kalau kita ini tidak mau mendengar ataupun meniru cerita dari orang-orang soleh itu, kisahnya Rasulullah, kisahnya para ulama yang mereka sabar-sabar ini, terus kita ini mau niru ceritanya siapa gitu loh? Satria Baja Hitam mau niru kisahnya siapa gitu loh? Kalau kita tidak mau mendengar ataupun membantah, ya, daripada kisah-kisah mereka. Ada sebagian orang seperti itu kan para kekasihnya Allah, kan saya kan bukan, jadi saya tidak apa-apa loh. Ya, cerita-cerita baik itu ada tujuannya apa? Kita ambil ibroh gitu loh. Kita ambil hikmah di dalamnya agar kita niru. Nah, jadi ketika diganggu orang sabar. Ya. Karena gini, kalau ada orang gampang marah, itu bahaya. Orang yang dia itu sabar, itu malah dia menyelamatkan dirinya dari yang namanya masalah-masalah yang terjadi setelah dia marah. Kadang orang itu kadang marah ya, setelahnya itu nyesel gitu. Orang yang dimarahi mungkin nggak sadar, tapi orang yang marah itu sadar. Waduh, saya tadi nyesel gitu. Nah, kalau posisinya kita ini sudah tidak bisa sabar, sedangkan ada orang ganggu kita tidak salah apa-apa loh ya, kita tidak salah apa-apa, kita diem, tidak pernah ngilok orang, tidak pernah usili orang, terus tahu-tahu kita diganggu. Apa tindakannya? Nah, tindakannya apa?
Ketika kita ada orang ngilokno kita, jangan dibalas, diam aja. Kalau balas, wah semakin semangat dia. Ya. Yang kedua, kalau dia itu masih tetap aja ya, setelah kita nyueki dia, kok masih aja seneng saya ini diilokno. Ya. Panggil dia aja 4 mata, yang gentle gitu. Ya. 4 mata, ndak ada orang dudukin. Inti ngomong yang tegas. Bilang sama dia, kamu ini ya selalu ngejek saya, selalu ganggu saya. Saya ini salah apa? Gitu. Apa salah saya? Kok kamu selalu jelekkan saya, selalu ganggu saya, padahal saya nggak ngapa-ngapain tuh. Jelasin, saya ngelakuin apa ke kamu, sampai kamu itu kok nggak seneng sama saya gitu. Saya nulis di ilokno, gak nulis di ilokno, ya. Mangan di ilokno. Kadang ada orang-orang seperti itu. Ya, itu mentalnya yang sakit itu. Orang-orang yang senang mengganggu orang lain. Ya. Itu dudukkan itu. Dudukkan. Buka pikirannya, salahnya saya apa? Gitu. Terus jelaskan gitu. Ketika kamu ganggu saya, ngilokno saya ini tersakiti gitu, terganggu. Ya, sebenarnya saya bisa mau bales bisa, saya mau mukul bisa, enggak, tapi saya sabar. Itu kalau masih aja didudukkan kayak gitu enggak bisa, subhanallah, berarti itu wis nemen wisan berarti ya. Perlu disetrum otaknya itu, ya. Sudah didudukkan 4 mata masih aja seneng yang namanya mengganggu orang lain. Kemudian yang kedua, kaful adza anhum. Termasuk saadah, kebahagiaan itu apa? Menahan diri. Ya, daripada mengganggu mereka, jangan ganggu orang. Ya. Jangan mengganggu. Ya. Kita tidak senang diilokno, jangan ngilokno orang lain. Kita tidak senang diusili, jangan ngusili orang lain. Anak tidak senang barang saya disembunyiin, tidak seneng, ya jangan nyembunyiin barangnya orang gitu. Ya, saya tidak seneng gula saya diambil tanpa izin, jangan ngambil gulanya orang tanpa izin gitu. Ya. Saya tidak suka barang saya dipakai tanpa izin, pakaian tanpa izin, jangan pakai barang orang tanpa izin gitu. Jangan menyakiti siapapun gitu loh. Ya, jangan menyakiti siapapun. Jangan egois, disakiti, ya, nyakiti orang seneng, disakiti, kayak orang itu mendolimi dia bolak-balik, padahal baru sekali balas, ya, merasa tersakiti. Jangan menyakiti orang, jangan gampang-gampang menyakiti orang. Gitu. Ya, apa yang kita perlakukan ke orang lain bakal keinget, inget. Ya. Sekarang ya kita ini ya. Kumpul di sini 10 tahun lagi ketemu lagi, ingat gitu loh, memori dulu itu ingat gitu, ini fulan dulu baik sama ana, selalu ngasih ana jajan, pernah bantu ya, keinget gitu. Begitu juga orang-orang yang seneng ganggu itu ketika ketemu 10 tahun lagi, 20 tahun lagi itu keinget, iki rejal biyen iki ya. Ini dulu seneng gangguan, sekarang waktunya balas dendam. Keinget gitu. Ya. Dan jangan membalas kejelekan dengan kejelekan. Jangan balas, ya. Maafkan. Ya itu tadi, dudukkan. Ya. Sekali 2 kali cuekin. Kok masih tetap dudukin? Ya. Dudukin. Apa maksudnya itu apa gitu? Ya. Kalau masih aja ndak bisa. Minta tolong sama orang yang disegani, ditakuti, minta tolong, ngomong, ini fulan ini seneng ganggu ana, ya. Nggak paham kenapa, ya. Ya. Biar diselesaikan tadi. Kemudian asalis, yang ketiga termasuk kebahagiaan, yaitu al-ihsan ilal musiin wa ilal muhsinin, berbuat baik kepada orang-orang yang berbuat
buruk kepada kita, baik kepada kita. Fahadhi thalath min akhlaqin nabiyyin. Ini 3 akhlak ini termasuk daripada akhlaknya para anbiya dan para pengikut-pengikut Rasulullah SAW.